Hola Mina! Setelah sebelumnya kita mendapatkan spoiler yang masih belum lengkap terjemahan panel per panelnya. Di video kali ini saya akan bahas versi lengkapnya. Ini dia recap dan review Black Clover chapter 344. Judul dari manga Black Clover chapter 344 adalah Urat Nadi Suci yang Menggeliat. Chapter kali ini diawali dari kejadian sebelum Sister Lily pergi ke Hinokuni. Di sana ada Lucius sedang berbicara dengan seseorang. Dia berkata, "Bagaimana perasaanmu, Morris?" Ya, Lucius berbicara dengan ilmuwan kerajaan Diamond yaitu Morris. Morris selamat dari pertempuran di kerajaan Spade walaupun dia harus kehilangan satu lengan dan dua kakinya. Tubuh Morris pun saat itu penuh dengan perban. Morris berkata, "Aku terlibat dan bergabung dengan manifestasi Lucifero. Aku bisa hidup sekarang berkat dirimu, Lucius. Jadi apa yang kau butuhkan dariku hari ini?" Lucius berkata, "Aku ingin membawakanmu pertolongan timbal balik sebanyak mungkin saat ini." Lucius ternyata saat itu sedang duduk di singgasananya, di mana ada 3 kepompong besar berada di belakangnya yang terhubung dengan singgasananya itu. Dan di dalam kepompong itu ada Zenon, Dante, dan Vanica beserta Grimoire mereka. Kemudian setelah itu Morris menghampiri Lucius, dan Lucius memegang dada Morris menggunakan kelima jari tangan kanannya. Lalu seketika perban yang melilit di seluruh tubuh Morris terlepas. Lengan dan kedua kakinya pun kembali tumbuh. Bahkan matanya yang terlahir tidak bisa melihat, kini bisa melihat. Morris berkata, "Luar biasa, sebelumnya aku buta, tapi mataku ini bisa melihat sekarang. Ini adalah tingkat yang jauh melampaui sekedar sihir penyembuhan. Kau bisa menciptakan tubuh manusia. Sihir ini benar-benar seperti kekuatan Tuhan. Sekarang aku bisa melakukan percobaan lain." Tapi sebelum Morris melanjutkan ucapannya, Lucius menyentuh dahi Morris menggunakan telunjuknya. Dan saat itu tiba-tiba Morris seperti kehilangan kendali atas dirinya. Pandangan dia kosong, tidak memiliki ekspresi apapun, tidak seperti sebelumnya. Kemudian Lucius berkata, "Pengetahuan sihirmu dan sihir modifikasimu, gunakanlah secara maksimal demi perdamaian dunia yang sejati." Morris saat itu berbalik jalan meninggalkan Lucius sambil berkata, "Baik, tentu saja." Setelah itu Lucius memanggil Sister Lily. Sister Lily datang menggunakan pakaian biasa yang sering dia pakai di gereja desa Hage. Hanya saja kali ini dengan model dan warna yang sejenis dengan pakaian Lucius. Sister Lily berkata, "Ada apa Lucius sama?" Lucius menjelaskan dan berkata, "Jauh-jauh sekali dari tanah ini, masa depan mulai berguncang di negara kepulauan negeri matahari. Masa depan ini adalah gangguan. Itu ancaman bagi perdamaian dunia. Paladinku, maukah kau menghilangkan masa depan yang tidak stabil ini untukku?" Sister Lily tersenyum manis dan menjawab, "Ya." Kemudian Sister Lily dan 2 paladin lainnya pergi ke Hinokuni atau negeri matahari. Dan dari sini kita langsung masuk ke lanjutan chapter terakhir kemarin saat kedatangan Sister Lily di Hinokuni. Sister Lily dan 2 paladin lainnya sedang melayang memandangi kota dari atas Hinokuni. Sister Lily berkata kepada 2 paladinnya, "Lucius sama tidak bisa bergerak sekarang. Jadi mari kita hilangkan semua ketakutan tak berdasar yang dia tanggung." Paladin Hit berkata, "Ya, kita tidak bisa membiarkan apapun mengambil bahkan sebagian kecil dari waktu Lucius sama." Setelah itu mereka turun ke kota, tapi mereka terkejut karena saat itu kota benar-benar kosong. Paladin Hit berkata, "Kota yang aneh, tidak ada jiwa untuk dilihat." Lalu mereka pergi ke pantai, dan Sister Lily berkata, "Di sana." Ternyata mereka menuju gerbang Tori yang ada di laut. Dan saat itu tanpa basa-basi, Paladin Hit langsung menghancurkan gerbang Tori itu hanya dengan mengarahkan tangannya ke arah gerbang Tori itu. Setelah gerbang Tori itu hancur, Sister Lily meminta Yurulu atau Paladin yang tampilannya seperti Rades untuk melakukan sesuatu. Lalu Yurulu membuka Grimoire-nya dan menggunakan mantra sihir binatang buas lolongan suci. Setelah itu tiba-tiba muncul naga berkepala 5 dari bawah laut. Kemudian Sister Lily berkata, "Dengan kekuatan iblis, tidak, dengan kekuatan naga suci, ayo kita jadikan negeri matahari sebagai pondasi perdamaian dunia." Tapi setelah itu muncul 5 anggota Seven Ryuzen di atas atap kastil. Mereka berkata, "Tidak bisa dipercaya, aku tidak pernah berpikir akan melihat hari di mana aku berhadapan dengan sang legenda naga berkepala 5. Tapi selama Seven Ryuzen ada di sini, kalian tidak bisa menyentuh negeri matahari." 5 anggota Seven Ryuzen yang bersiap menghadapi naga berkepala 5 itu adalah Yami Ichika, Imari Komari, Okada Zaemon, Anegatsuji Jozo, dan satu gadis cantik yang masih belum diketahui namanya. Sementara itu, Asta sendiri berada di salah satu pulau lain di Hinokuni, dan dia sedang berlatih dengan 2 anggota sisa Seven Ryuzen. Asta saat itu terlihat kewalahan,
Dia jatuh di tanah dengan ekspresi kesakitan dan kelelahan. Dan jauh di pulau lain di belakang dia terlihat naga berkepala 5 siap mengamuk. Asta saat itu berkata, "Hei, kalian pikir kalian sedang melakukan apa?" Kemudian seorang pria yang memegang katana berkata, "Kau sedang bertarung denganku, Seven Ryuzen terkuat. Aku tidak peduli dengan nyali atau motivasimu atau apapun itu. Tunjukkan saja kekuatanmu yang sebenarnya." Dan di belakang pria itu ada seorang pria lagi yang sedang bermain samisen. Dia pun salah satu anggota Seven Ryuzen. Dan panel itu mengakhiri chapter 344 kali ini. Setelah saya membaca chapter lengkapnya, banyak sekali hal yang perlu kita bahas, karena banyak sekali misteri di sana. Pertama, tentang kebangkitan Darkrai. Setelah saya perhatikan dengan jelas, muncul sebuah pertanyaan. Apakah Darkrai ini benar-benar dibangkitkan oleh Lucius, atau mereka hanya sedang dimanfaatkan saja oleh Lucius? Entah itu tubuhnya, sihirnya, dan lain sebagainya. Jika kalian perhatikan tubuh Darkrai yang berada di dalam kepompong itu, masih dalam kondisi yang sama seperti terakhir mereka mati. Vanica seluruh tubuhnya masih hitam setelah terpisah dengan Megicula. Dante tubuhnya masih bergelombang tidak beraturan setelah dia tidak bisa mengontrol sihir penyembuhan tubuhnya. Dan Zenon pun tubuhnya masih terbelah sama seperti terakhir kali dia mati saat ditebas Yuno. Sementara itu kita tahu Lucius bisa dengan sangat mudah menyembuhkan seseorang. Contohnya Morris, hanya dengan sekali sentuhan, tubuhnya kembali utuh. Dan bahkan matanya pun bisa melihat setelah selama hidupnya mengalami kebutaan. Jika Lucius ingin menyembuhkan Darkrai, seharusnya itu sudah terjadi. Dan kenapa juga harus melalui proses dimasukkan ke dalam kepompong? Kenapa dia tidak menyentuhnya langsung? Dan kita tahu juga proses itu bukanlah proses perubahan paladin. Karena lagi-lagi Lucius hanya perlu menyentuhkan jarinya untuk membuat seseorang menjadi paladin, seperti yang dia lakukan kepada Sister Lily. Jadi di sini artinya Darkrai bukan sedang disembuhkan, tapi kemungkinannya mereka sedang dijadikan sebagai sumber untuk tujuan tertentu. Dan bisa saja sumber itu adalah sumber untuk membuat Lucius bisa menyembuhkan seseorang. Sama seperti Yami dan William yang dijadikan sumber energi untuk membuka gerbang dunia bawah. Darkrai pun hampir sama seperti mereka, karena saat ini Grimoire ketiganya ikut muncul dalam kepompong. Artinya sihir mereka benar-benar dijadikan sumber energi. 3 kepompong itu pun jika kalian perhatikan menyatu dengan singgasana Lucius. Bisa saja sihir Darkrai ini mengalir ke dalam singgasana Lucius, dan dari sana Lucius bisa mengambil ekstrak dari sihir Darkrai, sehingga membuat dia bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan tubuh, tulang, dan darah. Dan itulah yang Lucius lakukan kepada Morris. Hal itu pun yang menjadi alasan kenapa Morris yang maju menghampiri Lucius, karena sumber kekuatannya ada di singgasana Lucius. Jadi di sini terjawab kenapa Lucius tidak bisa menyembuhkan Darkrai dengan cara disentuh. Hal itu karena sumber kekuatan dari penyembuhan Lucius itu justru Darkrai itu sendiri. Tapi menariknya sekarang hanya terlihat ada 3 kepompong saja. Sementara ketika di Kerajaan Spade ada 4 kepompong yang muncul di belakang monster Lucifero. Lalu apa sebenarnya kepompong keempat itu? Apakah itu kepompong Lucius sebagai anggota keempat Zogratis dan pemilik sihir jiwa yang melengkapi ketiga sihir adiknya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kepompong itu dulu muncul dan terhubung dengan manifestasi Lucifero. Artinya kemungkinan saat itu Lucifero membutuhkan 4 sumber kekuatan untuk menyempurnakan manifestasi tubuhnya, yaitu dari keempat Zogratis. Kepompong itu disiapkan untuk mereka. Tapi situasinya tidak seperti yang dia rencanakan, sehingga saat itu manifestasi Lucifero hanya bisa 50% saja. Sementara kini Lucifero sudah berada di dalam tubuh Lucius. Artinya Lucius pun bisa menggunakan teknik kepompong itu. Dan dia kini hanya butuh 3 kepompong dari ketiga adiknya saja untuk menyempurnakan tubuh fisiknya atau menyempurnakan kekuatan sihir penciptaan tubuhnya. Lalu ada satu hal lagi yang membuat saya yakin kenapa ritual kepompong itu bukan untuk membangkitkan Darkrai. Hal itu karena kita tahu sekarang Darkrai sudah tidak memiliki iblisnya. Beelzebub kini sudah bersama Sister Lily. Lucifero sudah bersama Lucius. Sementara Megicula saya yakin akan dimasukkan ke salah satu paladin lainnya. Yang bisa saya katakan itu adalah Asher Silva. Hal ini jelas nanti akan menjadi momen emosional bagi Noel. Dan andai kata Darkrai dibangkitkan, mereka akan menjadi sangat lemah karena sama sekali tidak memiliki kekuatan iblis. Jadi yang bisa dimanfaatkan dari Darkrai hanyalah sihirnya saja. Itulah kenapa sihir mereka Lucius jadikan sebagai sumber dan diekstrak melalui ritual kepompong itu. Kemudian hal menarik lainnya yaitu tentang Morris. Jika kita perhatikan dengan jelas, Morris diubah dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Ketika dia disentuh dahinya, dia tidak menjadi paladin, dan dia tidak langsung tumbang juga seperti Damnatio. Morris hanya tidak memiliki kendali akan dirinya sendiri ketika dia disentuh dahinya. Kita pun tahu di sini Lucius tertarik dengan sihir dan pengetahuan Morris. Morris sendiri memiliki sihir transformasi atau modifikasi untuk mengubah konsep atau struktur objek fisik dan sihir. Artinya bisa saja dengan kekuatan Morris itu, Lucius berencana mengubah suatu konsep
konsep di dunia ini. Mungkin berhubungan dengan penggunaan Grimoire, atau untuk membuka dimensi lain menuju ras tertentu seperti ras malaikat. Yang jelas rencana itu akan sangat berbahaya, dan Morris kini menjadi orang berpengaruh yang berbahaya juga. Lalu selain itu kita dibuat penasaran juga kemana sebenarnya penduduk Hinokuni pergi. Kenapa kota bisa kosong dalam waktu singkat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu tahu lokasi persis Sister Lily muncul. Sister Lily muncul di kota di dekat gerbang Tori berada. Dan kita tahu gerbang Tori itu lokasi pembantaian klan Yami oleh Yami. Artinya lokasi itu adalah kota tempat tinggal klan Yami. Sebelumnya kita pernah diberitahu juga bahwa klan Yami menempati salah satu pulau terpencil di Hinokuni atau negeri matahari. Dan bisa saja Sister Lily pergi ke tempat itu. Sehingga wajar tempat itu kosong, karena sudah tidak dihuni lagi sejak insiden pembantaian itu. Kita pun ditunjukkan bahwa Asta berada di pulau berbeda dari tempat Sister Lily muncul. Sehingga kemungkinan para penduduk Hinokuni lainnya ada di pulau tempat Asta berada sekarang. Dan itu adalah pusat kota Hinokuni, tempat Shogun berada. Karena sangat tidak mungkin sekali memindahkan seluruh penduduk dalam waktu singkat ke tempat lain. Jikapun bisa, butuh banyak waktu dan tenaga untuk melakukannya. Kemudian setelah itu muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa Sister Lily datang ke kota kosong itu, dan kenapa dia tidak datang ke pusat kota di mana Asta berada. Dari ucapan Sister Lily, kita sebenarnya sudah tahu bahwa tujuan dia ke Hinokuni untuk membangkitkan naga berkepala 5. Sister Lily tahu legenda itu dari Lucius. Saat Sister Lily berada di kota kosong, dia berkata, "Di sana." Dan di sana itu menuju gerbang Tori. Kemudian tanpa basa-basi gerbang Tori itu dihancurkan. Sepertinya gerbang Tori itu bisa dikatakan sebuah segel yang mengurung naga berkepala 5. Dan ketika gerbang Tori itu hancur, segel terlepas. Lalu naga berkepala 5 itu bisa muncul dengan dipanggil oleh Yurulu yang memiliki sihir binatang buas, di mana dia bisa memanggil hewan-hewan mitologi dan hewan buas lainnya termasuk naga berkepala 5 ini. Lucius pun kemungkinan tidak tahu pasti apa penyebab masa depannya Goya. Dia hanya tahu penyebabnya ada di Hinokuni. Jadi dia berniat menghancurkan Hinokuni dengan membangkitkan naga berkepala 5. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah recap lengkap dan review Black Clover chapter 344 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.